Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk bermuwajahah, untuk bertatap muka kembali, untuk bermajelis, berkumpul bersama di dalam masjid yang mulia ini, di dalam majelis yang mulia, dan insya Allah orang-orang di dalamnya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita sampai pada hadis yang keberapa? Hadis yang kelima atau keenam, yaitu bab tentang birrul walidaini wa in zalama. Bab berbakti, berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka zalim. Kita baca hadisnya. Qala haddatsana Hajjaj haddatsana Hammad bin Salamah an Sulaiman At-Taimi an Sa'id Al-Qaisi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan banyak jalur ya. Yang pertama, Hajjaj menceritakan kepada kami, kemudian Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Sa'id Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan bentuk dari ketelitian atau keistimewaan Imam Al-Bukhari di dalam mencantumkan hadis-hadis di dalam kitabnya. Beliau menyebutkan perawi-perawi hadis tersebut secara lengkap, dari tabi'in, kemudian sahabat sampai kepada Rasulullah. Qala Ibnu Abbas, ma min muslimin lahu walidani musliman. Tidaklah seorang muslim yang mempunyai dua orang tua yang beragama Islam, yusbihu ilaihima muhtasiban, yang mana dia berbakti kepada keduanya karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Illa fatahalahu Allahu babaini, yakni minal jannah, kecuali Allah akan membukakan dua pintu baginya, yaitu pintu surga. Wa in kana wahidun fawahidan, kalau di antara keduanya tinggal satu yang masih hidup, maka yang dibukakan hanya satu pintu.
Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yardu anhu. Kalau dia membuat marah salah satu di antara keduanya, maka Allah tidak akan ridho kepadanya sampai orang tuanya ridho kepadanya. Qila, kemudian ada yang bertanya, wa in zalamahu, bagaimana jika mereka berdua berbuat zalim? Qala Ibnu Abbas mengatakan, wa in zalamahu, meskipun mereka berbuat zalim. Hadis ini derajatnya hasan li ghairihi. Ya, ini sebagai tambahan ya, wawasan kita. Hasan li ghairihi itu asal mulanya hadis dhaif. Ya, di sini dijelaskan kenapa hadis ini dhaif, karena ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id Al-Qaisi. Ya, Sa'id Al-Qaisi ini dikatakan jahalah, majhul, tidak diketahui seluk-beluknya. Bagaimana sih keadaan beliau? Apakah beliau termasuk orang yang thiqah, orang yang terpercaya, ataukah beliau termasuk orang yang hafalannya buruk, ya, ataukah termasuk orang yang mungkin hafalannya, ya, tidak diketahui biografinya, ya. Makanya kenapa hadis ini dikatakan hadis dhaif. Dan hadis ini derajatnya naik ke tingkat hasan, ya. Kenapa bisa naik ke tingkat hasan? Karena ada jalur lain yang meriwayatkan hadis tersebut, ya. Siapa jalur lain tadi? Ya tadi seorang sahabat, Ibnu Abbas. Dan semua ulama sepakat bahwasanya para sahabat ya, itu thiqah, semuanya terpercaya, nggak ada yang tidak dipercaya. Nah, makanya kenapa hadis ini dikatakan sebagai hasan li ghairihi, hasan karena yang lainnya. Baik, jamaah semoga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu bersama bahwa birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, merupakan kewajiban bagi seorang anak. Tidak ada yang meragukan tentang kewajiban anak kepada orang tuanya. Dan semua tahu bagaimana besarnya dosa seorang anak ketika durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun pertanyaannya, bagaimana ketika kedua orang tua melakukan kezaliman terhadap anaknya? Apakah kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya masih sama seperti sebelumnya ataukah gugur? Maka jawabannya apa? Gugur atau tetap berbakti, Pak? Tetap berbakti. Wa in zalama, meskipun mereka berlaku zalim kepada anak-anaknya. Kita sering mendengar istilah anak durhaka. Anak durhaka itu kan anak yang ngeyel, tidak nurut dengan perintah orang tuanya, melanggar larangan orang tuanya. Ini dikatakan anak durhaka. Lalu bagaimana dengan orang tua? Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ada nggak Pak kira-kira? Ada nggak Pak? Orang tua yang durhaka dengan anaknya? Jawabannya ada. Tapi mungkin istilahnya harus diganti. Zalim. Ya. Anak durhaka, orang tua zalim. Istri durhaka, suami zalim. Jadi mengapa sih kok bisa terjadi kezaliman di sana? Seorang ayah atau ibu zalim kepada anaknya, atau suami zalim kepada istrinya.
Kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak menunaikan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Islam, syariat kita telah mengatur segala hal, termasuk diantaranya perilaku orang tua kepada anaknya. Maka jangan sampai sekali-kali sebagai orang tua menyakiti hati anak-anaknya. Ternyata yang durhaka itu tidak hanya anak, orang tua pun bisa durhaka dengan anak-anaknya. Dan zalim kepada anak itu kan modelnya banyak. Apa pengertian zalim itu kan wad'u syai' laisa fi makani, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau dengan kata lain tidak memenuhi hak-hak anaknya, tidak menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai orang tua. Ini zalim. Kita ambilkan contoh, misal di antara kezaliman yang dilakukan orang tua kepada anaknya adalah menelantarkannya, menyia-nyiakan keberadaan mereka, di mana di sisi lain orang tua wajib untuk mendidik dan membina mereka dengan baik. Maka kebiasaan menelantarkan ini merupakan kebiasaan yang sangat buruk, dan yang paling parah adalah apa? Menelantarkannya dengan tidak memberikan pendidikan Islam. Dan kita tahu bahwasanya hak seorang anak itu bukan hanya diberikan sandang dan pangan saja, atau disediakan tempat tinggal, tidak. Ada hak yang lebih penting, yang lebih urgen daripada itu semua, yaitu pendidikan. Bagaimana Islam mengajarkan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh dengan pendidikan yang baik. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau pernah berpesan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqudu. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya dan menyia-nyiakan anak. Ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, perlu sekali menjadi perhatian bagi kita kesemuanya agar tidak terjadi pada diri kita. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, ayat yang tadi saya baca di rakaat yang pertama, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar api neraka itu dari manusia dan batu. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pembinaan kemudian pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab orang tua. Bahkan Rasulullah SAW memberikan tanggung jawab penuh secara utuh pendidikan anak kepada orang tuanya. Di dalam hadisnya, dalam hal ini Rasulullah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah
pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati. Dan imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyati. Dan seorang laki-laki, suami, ayah adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka jamaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kelak orang tua kita yang sudah mempunyai keluarga akan dimintai tanggung jawab atas anak-anak kita. Dan tanggung jawab ini tidak bisa kita alihkan kepada siapapun. Tidak bisa kita pindahkan kepada kakek, nenek, saudara, ya nggak bisa. Atau mungkin di penitipan anak. Semuanya akan kita yang menanggungnya. Sebab apa? Kalau misalkan terjadi kesalahan dalam mendidik sang anak, kalau anak itu dititipkan, maka itu sudah termasuk ke dalam dosa orang tua terhadap anak. Keberadaan orang lain, dalam hal ini bisa kita katakan sekolah atau pesantren, mereka itu hanya mentransfer ilmu saja, memberikan maklumat-maklumat. Adapun pengontrolan, pengawasan harus tetap di bawah pengawasan orang tua. Makanya terkadang sebagian orang tua itu ketika nyantrikan anaknya, ya, memondokkan anaknya, itu dilepas saja. Nggak ada pengontrolan di sana. Pokoknya Ustaz, ini anak titipkan anak saya, tanpa ada pengontrolan. Ini keliru. Pengawasan, pengontrolan, ya, itu kewajiban orang tua. Terlebih ketika masih di rumah, ya, ketika liburan. Mungkin kalau yang punya anak di pesantren, kemudian mereka libur, pulang ke rumah, ya, bagaimana kondisi mereka? Ya, dekem di kamar, ya, dari pagi, siang, keluar mandi, ambil makan, masuk lagi ke kamar, ya, nge-game lagi. Kalau nggak kita kontrol, kita awasi, ya, bahaya. Dan ini kewajiban orang tua, ya, bukan kewajiban guru, bukan kewajiban ustadznya, ya, tapi orang tuanya. Ya. Saya juga pernah mengalami, ya, bagaimana ketika kita, ya, liburan di rumah, ya, nggak jauh beda, ya, nggak jauh beda. Baik, jemaah rahimakumullah. Dan ini benar-benar harus kita camkan. Pendidikan anak harus benar-benar kita perhatikan. Kita harus memilih pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan, bagus kualitasnya. Bagus kualitasnya itu tidak bisa dilihat hanya dari segi fasilitas, tidak. Banyak sekali sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren yang Masya Allah megahnya luar biasa, tapi kalau kita lihat akhlak santri-santrinya, ya, bisa dipertanyakan. Dan biasanya, ya, kenapa saya katakan tidak bisa dijadikan patokan, ya, bangunan itu fasilitas. Saya dulu ketika nyantri di SMA, waktu SMA itu saya masih kelas pakai papan kelasnya, ya, ruangan pakai papan. Ketika saya keluar 2 tahun atau 3 tahun kemudian, Masya Allah,
Semuanya sudah dibangun, sudah bahasanya sudah ditembok semua, bangunnya sudah bertingkat. Tapi ternyata dengar kabar-kabar, ini bukan membuka aib ya. Saya rasa hampir seluruh pesantren mengalami hal seperti ini. Ya, seluruh pesantren. Biasanya pesantren itu, ini persepsi saya, angkatan-angkatan pertama, ya, itu mereka pada sukses, ya, akhlaknya bagus, hafalannya selesai, bahasanya bagus, ya. Tapi makin kesini itu makin anjlok, ya. Pesantren saya itu, ya, naudzubillah, ya. Saya kalau mendengar info-info terkini itu, ya, nyesel, sedih, ya. Akhlaknya sudah tidak karuan, berani melawan ustaz, ya. Banyak sekali info-info santri pacaran, ya. Jadi itu tadi, kita harus benar-benar memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, ya, dengan pendidikan yang bagus. Cari pesantren yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jangan hanya kita melihat dari fasilitas saja, ya, mentang-mentang fasilitasnya lengkap, ya, olahraganya lengkap, ya, ada kolam renangnya, ya, tapi tidak dilihat dalamnya. Ini sangat keliru, ya. Mending fasilitas biasa-biasa saja, ya, tapi pendidikannya memang bagus, kualitasnya terjaga, ya, daripada anak-anak kita hancur di sana nanti. Baik, jemaah rahimakumullah. Makanya Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, ya, beliau pernah mengatakan sangat merugi sekali bagi orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya, karena anak-anak itu dapat rusak moralitasnya karena pendidikan yang tidak diperhatikan tadi. Ya, maaf ngomong, terlebih mungkin ketika di luar, ya, artinya sekolah-sekolah luar, yang mana pergaulan mereka tidak bisa diawasi, ya, selama di sekolahan, ya, tawuran, ya, kemudian pergaulan bebas, tidak ada batasan laki-laki dengan perempuan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab orang tua, ya, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, ya, maka ini harus benar-benar diperhatikan. Dan di antara, ya, kezaliman yang kita bisa contoh atau ambil pelajaran, ya, ketika orang tua tidak berlaku adil. Ini juga termasuk kezaliman orang tua kepada anaknya. Adil itu kan gak harus sama, ya. Anak kedua masih SD dikasih uang jajan 5.000. Anak yang pertama sudah kuliah dikasih jajan 5.000. Ada nggak Pak? Nggak adil, ya. Adil itu sesuai dengan kebutuhan anak, ya. Kalau sudah kuliah berarti kebutuhannya makin banyak, mungkin ada uang bensin, ya, uang futsal mungkin, ya. Tapi kalau masih SD, ya hanya jajan ciki-ciki saja, ya. Jadi adil itu nggak harus sama. Dan ini juga harus kita perhatikan benar-benar. Jangan sampai kita tidak adil dengan anak-anak kita. Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat, yang mana sahabat tadi dikhawatirkan memperlakukan anak-anaknya dengan cara tidak adil. Diriwayatkan seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, intalaqa bi abi yahmiluni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nu'man bin Bashir ini pernah dibawa oleh ayahnya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ayahnya mengatakan, ya Rasulullah, ishhad
anni qad nahaltu Nu'mana kada wa kada min mali. Kata ayahnya, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memberikan kepada anakku Nu'man ini berupa hartaku, ya, seperti ini dan seperti ini. Faqala, Rasulullah menjawab, akulla banika qad nahalta mithla ma nahalta Nu'man? Apakah semua anakmu engkau beri seperti apa yang engkau berikan kepada Nu'man? Qala la. Ayahnya menjawab, tidak. Qala, maka Rasulullah mengatakan, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Apakah engkau suka, apakah engkau senang ketika anak-anakmu berbuat baik semuanya kepadamu? Qala bala. Maka ayahnya mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala idan fala. Maka kata Rasulullah, maka jangan lakukan itu. Artinya jangan pilih kasih, ya. Jangan hanya Nu'man saja yang diberi, semuanya harus diberi, ya. Kalau tidak diberi, ya semuanya tidak diberi, ya. Kalau diberi satu, ya diberi semuanya. Gak ada yang pilih kasih, ya. Makanya di dalam redaksi yang lain ada tambahan, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Qala faraja'a faradda 'atiyatahu. Maka dikatakan bapaknya tadi kemudian balik dan mengambil pemberiannya. Harta yang sudah diberikan kepada Nu'man tadi diambil lagi. Ini pelajaran yang sangat penting, ya, bagi kita semuanya. Ya, harus berlaku adil terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita menyakiti hati anak-anak kita karena perlakuan yang tidak adil dari kita. Kalau kita cermati, pilih kasih, ya, atau tidak adil, itu suatu hal yang dapat memecah, ya, anak dengan orang tuanya, ya, bisa memutuskan silaturahim, ya, orang tua dengan anaknya, bisa memecah belah persaudaraan, ya, bahkan sampai saudara kandung. Kalau orang tua pilih kasih dengan anak-anaknya, ya, yakin, ya, anak-anaknya nggak ada yang akur, semuanya pasti akan berantem karena pilih kasih tadi, ya. Maka bagi orang tua, ya, kita harus berlaku adil terhadap anak-anak kita. Baik, dan di antara hal yang dapat menyakiti hati, ya, anak-anak kita, ya, di antaranya adalah membanding-bandingkan. Ini juga termasuk perkara yang bisa kita katakan buruk, ya. Orang tua yang selalu membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain, ya, pasti akan sakit hati. Jangankan orang lain, kakak adik dibanding-bandingkan saja tidak suka. Kalau orang tua yang benar-benar paham, ya, dengan agama, maka dia tidak akan membanding-bandingkan anaknya, ya, karena dia paham betul, ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian itu membanding-bandingkan dengan satu yang lain. Karena apa? Allah itu sudah faddal, sudah melebihkan antara orang satu dengan orang yang lainnya, anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jadi anak-anak itu tidak sama. Ada yang mungkin mereka diberi hafalan yang sangat kuat, ada yang mungkin hafalannya lemah. Kita ambil contoh Rilah, anak saya, ya, Abdullah, anak yang pertama. Anak saya itu sampai sekarang, ya, berbicara itu susah, masih 2 kata, itu pun masih jarang-jarang, ya. Maka saya sebagai orang tua nggak boleh kemudian, Abdullah, cepat ngomong,
coba itu lihat itu kakaknya itu, masa dia bisa kamu nggak bisa? Nah, ini clear. Saya ya, ini pernah merasa sedikit sakit hati ya, sama bapak saya. Ini semoga bukan aib ya. Ini semoga dapat jadi dijadikan ibrah bagi kita semua. Mungkin maksud bapak saya bukan membandingkan, tapi ini loh, ambil pelajaran. Ya. Suatu ketika pas saya masih kuliah dulu ya, di Libya, liburan, pulang ke rumah. Suatu ketika ayah saya bilang, ya, ya, panggilan orang rumah ya, itu teman kamu itu ya, seumuran sama kamu, sekarang sudah punya rumah, ya, sudah nikah, sudah punya rumah, masa kamu enggak? Dalam hati saya, ya, Pak, tapi nggak sempat terucap. Oke lah, dia bisa punya rumah, punya harta banyak, ya. Tapi saya lebih merasa bangga ketika bisa imam di masjid. Saya lebih merasa bangga ketika saya pintar ngajinya benar, ya, daripada hanya sebatas banyak harta. Harta itu hanya berguna ketika kita di dunia. Ya, tapi sholat kita ya, bisa jadi imam, bisa ngaji. Nah, ini nilai yang sangat benar-benar perlu ya, diapresiasi. Ya. Dan ini bisa kita ambil pelajaran. Ya. Jangan bangga ketika kita melihat anak-anak kita ya, hanya berprestasi pada ilmu-ilmu dunia saja. Ya. Tapi ketika anak kita berhasil menghafal Al-Fatihah, gak ada apresiasi sama sekali. Ya. Ini sangat salah. Ya. Kalau bisa nih, ya, anak kita yang mungkin yang masih ada punya anak kecil, ya, hafal Al-Fatihah, kasih diapresiasi, ajak jalan-jalan, kasih hadiah, ya. Biar dia tuh ngerti, oh ternyata ilmu agama ini sangat dihargai. Bapak saya aja menghargai, ya, apalagi orang lain. Ya. Tanamkan di jiwa anak-anak kita bahwa ilmu agama itu lebih penting daripada segala-galanya. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Baik, jemaah rahimakumullah. Ya. Dan di antara perlakuan yang tidak semestinya para orang tua lakukan kepada anaknya, yaitu berbuat kasar. Ini jangan sampai kita lakukan, ya, berbuat kasar terhadap anak-anak kita. Beda antara kasar dengan tegas. Ya. Kalau kasar itu dikit-dikit main fisik, ya, dikit-dikit jewer, dikit-dikit nyubit, ya, dikit-dikit pukul. Ini kasar namanya, bukan tegas. Ya. Dikisahkan ada seorang, ini zaman Umar bin Khattab, ya, ada seorang sahabat yang menyeret-nyeret anaknya ya, untuk menghadap Khalifah Amirul Mukminin. Ya, kemudian ayahnya tadi berkata, wahai Amirul Mukminin, anak saya ini ngeyel, ya, tidak nurut, dia durhaka kepada saya. Tolong nasihati dia. Ya, lantas kemudian Khalifah Umar bin Khattab ya, menasihati anak tadi. Wahai sang ayah, wahai sang anak, tidakkah kamu takut terhadap Tuhanmu? Bahwa ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Lantas sang anak tadi balik bertanya kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, adakah di samping perintah berbakti kepada orang tua, ada juga perintah orang tua memenuhi kewajibannya kepada anak-anaknya? Kata Umar, tentu. Seharusnya seorang ayah atau ibu memberikan kasih sayang kepada keluarganya, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada ibu dari anak-anaknya, memberikan nama yang bagus
untuk anak-anaknya. Maka belum selesai Khalifah Umar mengucapkan kalimat-kalimat tadi, sang anak tadi menyela, "Wahai sang khalifah, kalau begitu bagaimana saya bisa berbakti kepada ayahku? Padahal ayahku tidak pernah memberikan kasih sayang kepada ibu saya. Dia selalu menelantarkan ibu saya. Dia tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk ibu saya. Dan ayahku memberikan nama kepadaku dengan nama yang tidak bagus." Di dalam riwayat dikatakan nama juhala, bodoh. Ini kan nama yang zalim. Lantas kemudian Khalifah Umar berpaling melihat kepada ayah dari anak tadi. "Kalau begitu, yang durhaka bukan anakmu, tapi yang durhaka adalah kamu." Maka jemaah rahimakumullah, ternyata benar. Yang dinamakan durhaka itu bukan anak saja. Ternyata orang tua ada yang durhaka terhadap anak-anaknya. Yang terakhir, contoh yang terakhir, kita sebagai orang tua jangan sampai membiarkan anak-anak kita menjadi, kalau yang laki-laki bujang tua, kalau yang perempuan menjadi perawan tua. Artinya menahan mereka untuk menikah. Di antara kewajiban orang tua adalah apa? Menikahkan anak-anaknya. Membiarkan anak laki-lakinya untuk memilih perempuan yang dia suka. Dan mencarikan suami bagi anak-anaknya. Ini kewajiban bagi orang tua. Ada kisah yang sangat menarik di dalam kitab Dzulmul Mar'ah. Kisah ini kisah zaman sekarang, bukan zaman dahulu. Ada seorang wanita gadis, wanita karir. Dia bekerja di sebuah instansi. Ayahnya ini seakan-akan berusaha ingin menguasai hartanya. Bahkan sampai ketika ada laki-laki yang niat untuk meminangnya, ayahnya menolaknya. Baik karena sebab, ataupun tidak karena sebab. Semuanya ditolak mentah-mentah, gak ada yang diterima. Maka tahun demi tahun berlalu, sang wanita tadi semakin tua, sudah cukup umur, sehingga tidak menjadi lagi pusat lirikan bagi kaum laki-laki. Dan ternyata wanita tadi terus mencoba untuk sabar dan terus mencoba untuk berbakti kepada ayahnya. Akan tetapi rasa itu tidak pernah atau tidak bisa dia tahan. Semakin lama dia menahan, maka semakin rasa sakit di dadanya semakin sesak. Kalau bahasa kita, sakit batin. Bahkan dikisahkan wanita tadi sampai masuk rumah sakit karena tekanan batin. Singkat cerita, dia dirawat di rumah sakit karena sakit berkepanjangan. Dengan takdir Allah, azal pun menjemputnya. Akan tetapi rasa sakit hati yang begitu dalam tadi, dia berusaha untuk meluapkannya. Maka di akhir ujung hayatnya, dia memanggil ayahnya, "Wahai ayahku, tolong aminkan." Maka ayahnya bergegas bilang amin. "Wahai ayahku, tolong aminkan." "Amin," kata ayahnya. Dialog ini diulang sampai 3 kali, sampai dia mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan doanya, "Ya Allah, semoga ayah saya
terhalang dari surga, sebagaimana ayah saya menghalangi saya untuk menikah. Subhanallah, ini kisah yang sangat memprihatinkan ya, untuk seorang ayah yang zalim kepada anaknya. Ini bukan untuk kita tiru ya. Karena pelaku ataupun korban ya, ayah ataupun anaknya tadi, dua-duanya ya sama-sama merugikan ya, nggak ada yang menguntungkan ya. Pun sang anak tadi ya, karena mendoakan keburukan terhadap orang tuanya. Tapi yang ingin kita garis bawahi ya, ternyata berbuat zalim ya, kepada anak itu sangat luar biasa dampaknya. Makanya jangan semena-mena kita kemudian menyalahkan anak kita. Coba kita cross check terlebih dahulu. Barangkali ada yang salah di dalam diri orang tua, diri kita ya, kenapa sih anak ini kok bisa sampai seperti ini? Kok sampai berani melawan orang tuanya? Kok sampai berani meninggalkan sholat? Kenapa? Ya, kita harus bermuhasabah diri ya. Tadi salah satunya nggak boleh kita menahan anak-anak kita untuk menikah. Padahal di dalam Al-Quran sudah sangat jelas ya, Allah memerintahkan untuk menikahkan anak-anaknya ya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ankihul ayyama minkum, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Iyakunu fuqara, kalau mereka itu miskin, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan mencukupkan mereka. Allah akan memberikan kekayaan bagi mereka. Tapi ayat ini jangan kita telan mentah-mentah ya. Apa maksud telan mentah-mentah? Jangan sampai anak kita belum siap secara mental finansial kemudian kita nikahkan. Jangan. Kasihan dia. Kita sebagai hamba juga realistis ya. Bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab? Salah satunya apa? Dia berusaha untuk mengumpulkan finansial untuk menikah. Tapi kalau nggak punya uang, nggak punya finansial, kemudian dinikahkan, ini bahaya. Ya, rumah tangganya bisa berantakan nantinya. Ya. Baik, jemaah rahimakumullah. Yang terakhir, ada pertanyaan, bagaimana sih sikap kita seorang anak terhadap orang tua yang zalim kepada kita? Ya, tentu yang pertama ya, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang anak ya, dengan menasihati mereka ya, pelan-pelan ya, sesuai dengan amalan ya, hadis Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna liman, kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa? Lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta bagi umat Islam secara umum. Ya, maka di dalam mendakwahi orang tua, menasehati orang tua, ya, mengajari orang tua, ya, itu dilakukan secara lemah lembut, secara penuh kasih sayang. Man la yarham la yurham. Orang yang enggak memberikan kasih sayang, maka dia tidak disayangi. Begitu juga sabda Rasulullah SAW, laisa min ummati man lam yujilla kabiruna. Tidak termasuk dari golongan umatku orang yang tidak menghormati orang tua di antara kami. Wa yarham saghiruna, dan tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami. Wa ya'rif li'alimina, dan juga seseorang yang tidak mengetahui hak-hak dari ulama-ulama di antara kami. Ya. Di dalam menasihati jangan sampai menyakiti hati mereka. Ya, baik perkataan
ataupun perbuatan kita. Ya, meskipun mereka menyakiti kita, meskipun mereka menzalimi kita. Rasulullah pernah berpesan, ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu apa? Yang tidak pernah mengganggu saudaranya, baik lisannya ataupun tangannya. Ya, nggak pernah rese. Ya, tutur katanya lembut. Ya, perlakuannya sopan. Ya, terlebih kepada orang tua kita. Dan tentu hal yang perlu kita perhatikan adalah sabar. Ya. Kalau mungkin di antara kita masih mempunyai orang tuanya yang namanya orang tua. Ya. Terkadang orang tua itu ada masanya mereka balik lagi ke masa kecil. Ya. Kadang perkataan mereka atau perbuatan mereka tidak masuk di logika kita. Ya, tetap sabar. Ya, dengan pelan-pelan. Ya, selalu dinasihati dengan baik. Dan yang terakhir, tidak lupa kita selalu mendoakan mereka. Walaupun mereka zalim kepada kita, ya, berbuat jahat kepada kita jangan sampai lepas untuk mendoakan kepada mereka. Jangan berhenti-henti untuk mendoakan mereka. Walaupun mereka zalim kepada diri kita. Doakan yang terbaik, ya, semoga Allah selalu memberikan hidayah. Semoga Allah menjadikan orang tua kita sadar. Ya. Karena doa anak soleh itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makbul. Ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan sebagai orang tua yang baik, orang tua yang soleh, dan kita diberikan keturunan anak yang soleh dan solehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.